Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kalau berbicara terkait dengan penyebaran virus corona atau wabah virus corona, ini tentunya tidak hanya menjadi ancaman dunia yang terkonfirmasi ada sekitar 60 lebih negara yang terpapar virus corona, namun juga menjadi kewaspadaan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sejak kemarin Kepala Negara ini sudah menyebutkan 2 orang warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif virus corona dan saat ini masih dalam penanganan. Masyarakat tiba-tiba dalam kondisi panik dan tentunya saat ini sudah sedikit cooling down atau sedikit tenang begitu, meskipun memang masih saja kita lihat kepanikan yang terjadi di beberapa daerah atau di beberapa tempat. Nah, kita tentunya berharap malam hari ini apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah lakukan agar tidak terjadi kepanikan di kemudian hari. Ya kita tentunya berharap bahwasanya tidak terjadi penambahan dari para pasien atau korban dari virus corona yang terjadi di Indonesia. Tapi jika memang nantinya ada penambahan dari virus corona, kepanikan semoga tidak terjadi lagi. Kita akan bahas malam hari ini virus corona, waspada dan jangan panik bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama Pak Daeng M. Fakih, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pak Daeng, terima kasih, selamat malam. Malam. Sudah hadir di malam hari ini. Ya. Lalu juga Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Mbak Cassandra, ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga Papa Ron atau Mr. Ron Muller, pengusaha sekaligus juga salah satu jajaran manajer Resto Amigos yang kemarin terdampak. Mr. Ron, thank you for coming. Thank you for inviting me. Yep. Dan kalau berbicara terkait dengan virus corona sendiri, pemirsa, kita akan bahas malam hari ini apa saja yang tentunya akan kita lakukan untuk bisa mengurangi kepanikan, sekaligus juga harusnya pemerintah bersikap seperti apa untuk bisa meredam kepanikan yang terjadi di masyarakat. Kita akan simak prolog yang berikut ini. Masyarakat Indonesia dilanda kepanikan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Depok, Jawa Barat positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Masyarakat terserang dampak psikologis yang luar biasa dari masuknya corona di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi tentu saja karena rakyat merasa kaget. Bagaimana tidak, virus corona yang melanda sejumlah negara dan hanya disaksikan melalui media massa tiba-tiba masuk ke Indonesia. Kepercayaan diri serta prediksi dan beberapa pendapat bahwa Indonesia kebal terhadap virus corona karena iklim yang menunjang langsung pupus setelah ada warga negara Indonesia yang terinfeksi. Menurut psikolog, perasaan panik yang melanda sebagian besar warga wajar terjadi. Kepanikan ini juga dapat menular dengan mudah, apalagi jika diterpa dengan pemberitaan mengenai virus corona secara terus-menerus. Sesuatu yang berulang dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, sehingga rasio akal sehat pun seolah tidak berfungsi. Kepanikan masyarakat semakin menjadi ketika banyak orang memborong bahkan menimbun makanan, serta peralatan kesehatan seperti masker dan cairan antiseptik pembersih tangan yang dipercaya mampu untuk mencegah penyebaran virus. Berbagai hoax atau informasi tentang corona yang tidak benar semakin menambah kepanikan masyarakat. Mengapa masyarakat cepat merasa panik? Bagaimana sebaiknya menghadapi, mewaspadai, dan mengantisipasi penyebaran virus corona dengan bijak dan cerdas? Saksikan Indonesia Bicara malam ini. Kepanikan sudah mulai berkurang karena kalau kita lihat jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu, dan kalau berbicara kepanikan saya mungkin ke Mbak Cassandra terlebih dahulu sebelum mungkin ke Pak Daeng dan juga Mr. Ron. Kalau berbicara terkait dengan kepanikan masyarakat, ini mengapa harus baru muncul ketika pemerintah mengumumkan 2 positif virus corona? Padahal memang sebelumnya ini Wuhan terjadi panik buying, kepanikan yang sangat luar biasa. Singapura, tetangga kita, justru juga mengalami kepanikan yang sangat luar biasa. Justru malah waktu itu kita masih cooling down begitu. Apa yang terjadi dengan society kita ini, Mbak? Apakah memang 2 orang yang dinyatakan positif ini sebagai pemicunya untuk tetap waspada kita? Saya kira pada dasarnya warga Indonesia itu sebenarnya tidak mudah panik, ya. Itu juga yang menjadi alasan mengapa setelah pertama kali muncul masih tenang-tenang saja. Itu yang pertama. Tapi tentu saja kalau kita bicara panik, kita bicara tentang sebuah kualitas psikologis dari individu pertamanya, ya. Nah, kualitas psikologis ini memang ada karakter-karakter tertentu di antara kita yang memang lebih pencemas dibandingkan orang lain. Jadi kadar cemasnya sudah tinggi. Nah, persoalannya adalah ketika
orang-orang yang memang punya kadar kecemasan tinggi satu, kemudian diperkuat dengan suatu fenomena yang ada ini kan sekarang orang akhirnya menyebar sini, menyebar sana, dan termasuk di dalamnya hoax yang nakut-nakutin, yang katanya bergelimpangan lah dan lain sebagainya. Belum lagi virus hoax ini yang sangat Betul. luar biasa. Jadi begitu ya. saya melihat bahwa virus hoax and virus cemas ini justru lebih berat daripada corona itu sendiri. Karena sekali lagi ketika dengan keterbatasan kontrol, orang tidak memilah-milah mana yang penting, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Begitu dapat langsung sebar, begitu dapat langsung sebar. Sehingga akhirnya itu ada, seperti yang tadi saya katakan, orang Indonesia itu, masyarakat Indonesia sebenarnya cukup tenang gitu ya, tidak mudah panik. Tetapi ketika dipicu berkali-kali dengan informasi-informasi yang berlebihan, kemudian menakut-nakuti, lalu kemudian juga akhirnya ditandai oleh kemampuan seseorang untuk memahami secara logis gitu ya. Literasi ada kaitannya. Betul, dan termasuk di dalamnya adalah pengetahuan. Oke. Jadi seringkali sangat mudah sekali untuk ditwist, sangat mudah sekali untuk dipelintir gitu, sehingga akhirnya kepanikan ini menjadi semakin kuat. Nah, persoalannya adalah yang harus kita ketahui bahwa virus apapun sebenarnya, semua penyakit yang terkait dengan infeksi, yang paling utama sebenarnya adalah menjaga kekebalan tubuh. Nah, persoalannya ketika panik itu imunitas kita menurun. Imunitas justru menurun. Justru menurun. Nah, ini kan Makin justru harus berpengaruh hati-hati. terhadap potensi masuknya virus juga begitu ya. Betul. Oke. Jadi buat apa panik lalu kemudian semua barang dibeli, tapi terus kemudian justru imunitas itu menurun. Nah, yang paling penting justru kita menjaga imunitas. Nah, dalam hal ini penting untuk media formal seperti televisi atau bahkan media sosial, masyarakat kita juga harus punya tanggung jawab untuk menyebarkan hal-hal yang memang betul, bukan hanya sengaja untuk memicu kepanikan itu sendiri. Dan bahkan Menkominfo mengkonfirmasi ada 163, ini data kemarin begitu, terkait dengan temuan-temuan hoax yang menyebar di media sosial, dan juga sudah ada tindakan tegas begitu untuk Kominfo sendiri untuk bisa menyetop beberapa virus hoax ini yang tentunya membahayakan. Saya konfirmasi Pak Daeng, benar imunitas ini justru akan menurun ketika memang kepanikan yang sangat luar biasa dialami seseorang begitu, seperti yang Mbak Cassandra sampaikan. Mungkin dari sisi psikologis ada hubungan dari sisi medik. Kepanikan yang bisa mempengaruhi imunitas itu kepanikan yang sudah menyangkut ke fisik ya. Oke. Tapi kalau kepanikan sosial masih belum ya. Tapi kalau kepanikan yang kemudian sampai mengganggu aktivitas, sampai mengganggu gizi, pola makan, itu bisa menyebabkan penurunan imunitas. Tapi kalau kepanikan sosial tidak sampai menurunkan daya tahan tubuh. Tapi kita tidak harapkan ya kepanikan Kita itu tidak terjadi harapkan, kembali ya, begitu. ya. Jadi kita masih melihat di Indonesia ini, alhamdulillah masih masyarakatnya cukup terkontrol kata Mbak Cassandra tadi. Jadi kelihatan agak panik, tapi alhamdulillah kok cepat cooling down begitu, cepat cooling down ya. Itu yang kita harapkan. Termasuk juga yang ikut terdampak kemarin adalah Resto Amigos. Ini yang juga menjadi sorotan begitu terkait dengan dua warga negara Indonesia yang juga ada juga warga negara Jepang yang ikut juga dalam pertemuan di Resto Amigos. Tapi saya masih akan konfirmasi kembali ke Pak Parons atau Mr. Ron Muller begitu. Bagaimanakah penanganan di Resto Amigos sendiri? Kita akan jeda sejenak, Mister. Nanti kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kita malam hari ini masih membahas terkait dengan waspada dan jangan panik terkait dengan virus corona. Ini tentunya menjadi kewaspadaan kita semua agar tidak terjadi kepanikan yang sangat luar biasa terjadi kembali, panik buying dan juga beberapa hal lainnya yang tentu ini masih menjadi sorotan beberapa hari ini. Meskipun memang tingkat kepanikannya sudah mulai berkurang, artinya masyarakat sudah mulai mengerti dan juga pemerintah sudah mengungkapkan, bahkan Kepala Negara Presiden Joko Widodo juga sudah
membuat suatu video begitu yang sudah diposting dan sudah disebarkan di media sosialnya. Kita akan lihat seperti apakah himbauan secara langsung dari kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo terkait dengan virus corona yang tentunya sempat menjadi kepanikan dari warga negara Indonesia. Berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Sudah diperjelas oleh Presiden Joko Widodo barusan melalui sebuah video singkat yang tentunya ini sedikit menenangkan bagi kita semua warga negara Indonesia agar bahwasanya tadi kita harus memusuhi hal-hal yang justru cemas, panik, ataupun juga virus hoax yang ini juga sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kita masih berbincang malam hari ini terkait dengan waspada dan jangan panik. Saya ke Mr. Ron. Mr. Ron ini salah satu yang kemarin terdampak adalah restoran Amigos yang sempat dikunjungi oleh warga negara Jepang yang terkonfirmasi terkena virus corona dan sempat mampir ke Jakarta begitu, dan juga 2 warga Depok, Jawa Barat yang sudah dikonfirmasi positif virus corona begitu. Perkembangannya seperti apa untuk saat ini? Apakah memang Amigos ini masih terus melayani masyarakat, tamu-tamu begitu? Kemarin sempat juga ditutup begitu ya, Mr. Ron atau Pak Ron? Sebetulnya waktu kita terima informasi tentang orang Jepang sama warga negara Indonesia datang ke Amigos tanggal 14 Februari. Kita baru dapat info itu tanggal 18 Februari. Sebetulnya 18 hari, jadi Maret tanggal 2. Jadi berarti 18 hari setelah tamu itu datang. Nah itu kita nggak ada bukti bahwa sebetulnya orang Jepang sama warga Indonesia yang tinggal di Depok, kita nggak dapat kita ada bukti bahwa mereka datang waktu itu. Ya, tapi waktu kita dengar itu kita anggap wah itu sangat serius. Akhirnya dengan kita punya inisiatif sendiri, kita langsung minta Menteri Kesehatan, orang dari Menteri Kesehatan datang, kita minta polisi, camat, sama orang dari DKI untuk datang ke preskon. Karena kita kepingin tahu harus bikin apa. Waktu itu kita bikin satu keputusan bahwa kita akan tutup Amigos selama 2 minggu untuk betul-betul meyakinkan tamu kita bahwa virus sudah tidak ada lagi. Dan itu inisiatif dari inisiatif sendiri. Ya? Nggak ada yang nelpon kita atau minta kita tutup. Kita ambil keputusan 2 minggu. Kenapa? Dalam 2 minggu pasti dan kita akan basmi tempatnya
dengan fogging, dengan bersihin infeksi, sanitation, supaya betul-betul karena kita nggak mau sampai ada orang dapat dampak atau orang tambah sakit di situ atau jadi sakit di situ. Jadi itu tindakan yang kita ambil. Tapi waktu dari pemerintah orang datang, mereka lihat ini setelah dicek oleh Menteri Kesehatan grupnya dia, mereka bilang bahwa di sini tidak ada. Semua kita punya karyawan dinyata sehat dan tidak kena penyakit corona. Jadi habis itu kita bikin keputusan, udah deh kita tutup selama 2 hari untuk betul-betul sanitation, hygiene, and fumigation. Jadi 2 hari. Tapi setelah kita mau buka setelah 2 hari kita pikir masih kurang. Udah deh kita tutup pas sampai dari tamu datang, kita lihat udah deh kita tunggu sampai 21 hari. Jadi 3 minggu. Jadi 3 minggu berarti sampai kapan penutupannya? Sampai sekarang kita masih tutup. Besok kita mulai buka lagi. Besok berarti akan kembali beroperasional lagi ya? Berarti hari kedua. Ya, berarti sudah 3 minggu lewat. Saya pikir cukup aman ya, Dok? Ya. Baik, nanti saya akan konfirmasi itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Pak Paron. Dalam arti ini adalah pengusaha sekaligus juga pemilik dari Resto Amigos mengkonfirmasi keamanan begitu ya. Masih dilakukan penutupan, besok masih akan terus beroperasi begitu, dan nanti saya akan konfirmasi bersama dengan Dr. Daeng M. Fakih dari PBID. Dan kita masih akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini kita masih berbicara atau berdiskusi terkait dengan waspada dan juga agar tidak panik kembali terkait dengan virus corona yang tentunya ini juga menjadi kewaspadaan dari seluruh dunia. Pak Daeng, ini yang harusnya dikonfirmasi adalah virus yang sempat tadi terjadi atau penularan yang terjadi di Resto Amigos. Berarti memang dinyatakan untuk penyebaran atau masa inkubasi ini. Kalau berbicara inkubasi virus ini berapa hari begitu? Kalau misal ke benda mati agar tidak menjadi kekhawatiran bagi kita semua begitu. Jadi yang dikatakan inkubasi itu kalau ke manusia. Jadi karena di manusia itu ada reseptor di saluran napas itu yang menangkap virus itu. Kalau virus itu masuk ke reseptor di saluran nafas, dia akan bisa bertahan lama hidup. Tapi kalau dia di luar inangnya, manusia sebagai inangnya, ya tidak bertahan lama. Memang tidak ada belum ada yang menjelaskan penelitian yang pasti, tapi keluarga corona yang lain, misalnya seperti SARS itu hanya bertahan sekitar 2 hari. Tetapi itu kalau tidak dilakukan apa-apa. Kalau dilakukan sterilitas, dengan disinfektan segala macam, langsung mati kena itu. Karena apa kan? Kalau secara virologi, ilmu virus itu di luarnya itu virus itu mengandung lemak begitu, dan lemak itu dengan deterjen aja hancur. Jadi dibersihkan semua dengan deterjen, sterilitas atau antiseptik, itu langsung mati saat itu. Jadi ndak hebat-hebat banget virus ini sebenarnya. Makanya dengan sabun yang bisa meluruhkan lemah itu sudah juga mati virus itu. Jadi jangan khawatir, apalagi itu sudah disterilisasi, jadi pasti itu sudah hilang. Termasuk dok terkait dengan pemakaian masker, ini hanya memang diperuntukkan bagi yang memang dalam kondisi sakit atau ada gejala-gejala seperti batuk, demam dan juga flu begitu, bisa dikonfirmasi. Berarti untuk yang sehat ini? Ya, jadi begini, WHO sudah memberikan petunjuk bagi kita bahwa yang wajib pakai itu orang-orang yang lagi sakit. Bukan sakit corona aja ya, tapi sakit berkaitan dengan saluran napas. Yang wajib pakai berarti yang lagi kondisi sakit berarti orang sehat itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi kalau misal dalam kondisi di keramaian publik begitu?
sebenarnya juga tidak dianjurkan, tetapi kita memang tidak bisa melarang orang-orang yang mau pakai. Yang diwajibkan itu hanya yang kebetulan sakit. Sakit saluran napas ya. Kalau sakit yang lain bukan saluran napas, kita nggak menganjurkan. Oke, berarti agar tidak terjadi penumpukan atau penimbunan dari masker yang sangat luar biasa, pembelian, panic buying, masker, hand sanitizer, ini juga diimbau agar hanya bagi yang sakit saja begitu ya, disarankan untuk bisa memakai masker agar tidak terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Yang menjadi sorotan adalah akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya bersalaman ataupun mungkin saat bertemu dengan orang yang menjadi sorotan. Mbak Cassandra mungkin akan berkomentar, tapi sebelum Mbak Cassandra komentar, saya akan perlihatkan kepada Anda, ini adalah perubahan gaya salam imbas dari penyebaran virus corona berikut ini. Kita ambil dari narasi tadi, bahwasanya memang ada yang menarik begitu kalau kita lihat Mbak Cassandra. Tapi kalau berbicara terkait dengan pola komunikasi yang memang dipertahankan, meskipun memang ada penyebaran virus corona, masyarakat harus tetap waspada begitu. Anda melihatnya seperti apa dari sisi psikologis? Iya, tentu saja kita tetap harus menjaga kesehatan karena sekali lagi kan yang paling penting kan kita juga tidak tahu kan sekitar kita. Ya dalam kondisi yang sekarang seandainya memang itu bisa membuat rasa nyaman, ya silakan dilakukan. Terutama karena memang kita adalah negara yang paling sering lah ya melakukan salaman, cium tangan, itu ya berarti gitu, cium tangan, terus cipika-cipiki, itu kan biasa dilakukan. Tapi ya seandainya memang dengan cara yang tadi bisa membuat kita lebih tenang, tos kaki boleh juga itu kali ya kita lakukan. Yang penting adalah bahwa kita tahu sekali lagi dengan adanya berbagai informasi yang jelas bukan yang hoax, jadi jangan sampai kita terjebak di berita-berita yang justru menakutkan dan membuat kita akhirnya menjadi cemas dan lalu bertanggung jawab juga terhadap membuat orang lain menjadi ikut cemas dan ini yang akhirnya akan bisa merugikan kita semua. Jadi sebaiknya apabila memang kita menjaga, terutama ya biasanya kan juga kalau nggak salah tuh bisa juga pakai media sosial ya, kita buktikan bahwa kalau kita batuk pun harus tutup ya atau pakai siku dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu kan enggak, kita kan main batuk-batuk aja gitu. Nah, ini saya rasa juga kita bisa jadikan suatu kesempatan untuk memperbaiki perilaku kita. Memperbaiki pola perilaku terkait dengan untuk bisa waspada terhadap diri kita. Termasuk juga Pak Paron atau Mr. Ron tadi. Sempat bersalaman dengan tos tadi ya. Apa alasan Anda menggunakan tos terkait dengan penyebaran virus corona ini? Nah, sebetulnya sudah dari tahun baru saya sudah bikin peraturan di perusahaan bahwa jangan kasih salaman, jangan ini. Karena saya memang baca tentang waktu ada corona, saya sedang baca bahwa plaka kita paling banyak bakteri. Berarti sudah antisipasi lama begitu ya? Sudah tidak lama, Januari kita mulai. Kemarin kita awal mulai. tahun berarti kan ya? Kita sudah mulai. Tidak akhir-akhir ini, berarti memang awal tahun kemarin sudah antisipatif untuk melakukan tos begitu, tidak bersalaman secara langsung. Masuk angin pun, kan ini melalui tangan, melalui sneeze, coughing kan. Baik. Iya. Nanti kita masih bahas lagi terkait dengan fenomena yang sangat menarik begitu dan juga kewaspadaan kita terhadap virus corona. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melindungi warga negaranya, termasuk tidak hanya bagi pemerintah saja yang harus melakukan kewaspadaan terkait dengan penyebaran virus corona, melainkan juga diri kita pribadi masing-masing untuk bisa melindungi keluarga kita ataupun juga lingkungan sekitar kita untuk terbebas dari virus COVID-19 atau corona ini. Yang saya tanyakan Mbak Cassandra, ini terkait dengan pola komunikasi pemerintah kepada publik begitu, terkait dengan penjelasan beberapa hal yang kemarin juga sudah dinyatakan positif virus corona begitu. Stigma dari korban atau pasien, ini kan yang tidak kita harapkan kan terkait dengan penyebaran virus corona ini. Apa yang Anda amati dari fenomena kemarin ini? Ya, saya sih melihat bahwa pemerintah terutama tentu sudah berusaha untuk memberikan informasi ya. Saya rasa sejak awal pertama Pak Terawan dan yang lainnya. Tetapi tentu saja ketika media formal yang menyampaikan itu seolah-olah kalah dengan media sosial. Lalu kemudian juga mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang tanpa didasari oleh bukti misalnya kemudian juga ikut menyebarkan karena berdasarkan kepanikan itu sendiri. Nah, saya rasa di sini persoalannya ya ketika apapun yang disampaikan bisa jadi masyarakat itu menjadi tidak terima atau tidak puas gitu. Pak Terawan bicara A tidak terima, dokter dari ID ini tidak terima. Lalu kemudian yang diterima adalah justru yang hoax yang tidak benar gitu. Nah, persoalannya adalah kalau dari media formal mungkin hanya tayang satu kali. Sementara kalau di media sosial itu kan banyak sekali dan berulang kali dan itu disebarkan kemana-mana. Nah, ini yang paling berbahaya. Saya rasa juga tentu saja sekarang kita tentu akan sangat senang sekali ketika saya tadi melihat ada video pendek dari Pak Presiden, lalu kemudian juga dari Pak Muldoko. Saya rasa itu yang harus betul-betul kita bantu untuk kita sebarkan, karena jangan sampai hanya hari ini saja langsung sekali, tapi kemudian kalah dengan yang media sosial. Karena sekali lagi masyarakat kita itu memang berada di dalam kondisi kebingungan dan sulit untuk membedakan mana yang bisa diterima dan yang tidak diterima kalau misalnya dilakukannya hanya sekali-sekali. Jadi tentu saja harus ada kesinambungan. Ini yang kalau berbicara terkait dengan stigma dari korban positif virus corona ini, yang tidak kita harapkan adalah terjadinya semacam banyaknya informasi-informasi ketika memang data-data pribadi ataupun juga hal-hal pribadi yang diketahui oleh masyarakat umum. Ini kan tidak seharusnya kan hal itu terjadi begitu. Apa yang harus dibenahi? Saya ingin menyorot tentang dua hal. Yang pertama ketika menyebutkan pasien sebagai korban gitu ya. Itu juga konotasinya menjadi negatif. Karena sekali lagi ketika kita sebut pasien, ini kan masih ada kemungkinan sembuh nih. Kalau kita sebut korban seolah-olah jadi akhirnya kemudian kemungkinannya menjadi buruk sekali gitu ya, bahwa sekali lagi tadi sudah dikatakan oleh para ahli dari Kementerian Kesehatan dan dari kedokteran itu adalah bahwa tingkat mortality-nya pun juga sebenarnya tidak setinggi dari virus-virus yang lain. Tapi sekali lagi kita sudah salah menyebutkan sebagai korban, terus kemudian ada juga pelanggaran kode etik dengan menyebarluaskan alamat, nama dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini yang harus kita benahi, harus ada tindakan tegas terhadap siapapun yang dengan tujuan yang tidak baik, tujuan yang tentu saja merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, tentu harus ada tindakan tegas. Selain dari sisi medis, berarti pendampingan psikologis juga diperlukan dong bagi para pasien positif corona ini? Tentu saja, tapi yang jelas kan adalah bahwa yang paling sering terjadi, para pasien ini mungkin bisa lebih tenang, tapi menjadi tidak tenang karena justru diteror oleh masyarakat. Ya padahal masyarakat yang menteror ini mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas dengan itu, atau mungkin yang disesatkan sehingga akhirnya ikut membantu menyebarkan hal-hal yang negatif. Nah ini yang harus kita perhatikan, karena jangan sampai panik ini sendiri justru menjadi virus baru yang justru lebih berbahaya daripada virus corona ini. Itu yang tidak kita harapkan. Dari ID sendiri Pak, terkait dengan pola komunikasi pemerintah yang sudah menjelaskan dan sempat terjadi kekhawatiran masyarakat begitu, hingga pada akhirnya WHO juga mengkhawatirkan kita, dan pemerintah juga sudah membuktikan dengan mengumumkan 2 warga negara Indonesia yang positif corona. Artinya apa yang harus dibenahi dari pola komunikasi kepada publik ini? Pemerintah setelah terjadi 2 yang positif ini kan kelihatan betul, jadi lebih menguatkan informasi yang disampaikan ke masyarakat. Informasi itu penting untuk meredam kepanikan sebenarnya, karena masyarakat itu biasanya panik karena menghadapi sesuatu yang tidak diketahui.
dia harus berbuat apa juga nggak tahu. Apalagi virus yang terjadi ini kan memang virus baru yang perilakunya belum diketahui secara pasti, obatnya belum ada, vaksinnya belum diketahui. Jadi memang kalau ini tidak dibarengi dengan informasi yang terus-menerus begitu, mengalahkan informasi hoax yang lain, itu masyarakat tetap dalam kondisi tidak tahu. Ketidaktahuan itu kemudian menimbulkan kepanikan. Nah, dengan pemerintah sekarang rutin menyebarkan, memang ini bukan hanya tugas pemerintah ya. Kita juga dari ini mencoba juga menjelaskan ke masyarakat. Tentunya memang bantuan media ini sangat bermanfaat untuk menyebarluaskan. Mari kita bareng-bareng, kaum saya membantu pemerintah memberikan informasi yang benar. Itu yang pertama sebenarnya. Informasi yang benar itu apa? Ada dua, informasi yang benar tentang perihal virusnya, penyakitnya. Mulai dari apa virusnya, bagaimana gejalanya, bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya. Nah, kalau masyarakat tahu bagaimana virusnya, bagaimana penyebaran, bagaimana cara mencegahnya, pasti masyarakat tidak akan terlalu panik karena dia sudah tahu ilmunya, bagaimana menghindar. Yang kedua, informasi yang penting disampaikan adalah langkah-langkah yang terukur. Langkah-langkah yang terukur seperti apa? Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang lain yang bisa membantu dalam hal ini. Misalnya seperti kita, Ikatan Dokter Indonesia. Yang terukur itu adalah memastikan kalau ada yang sakit, bagaimana menangani. Nah, makanya kami bantu juga bahwa dokter kita sudah siap. Yang disampaikan Pak Muldoko itu tentang pedoman-pedoman kita juga sudah sampaikan ke masyarakat. Bahwa pedoman itu sudah diketahui seluruh dokter. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir gitu. Begitu ada yang sakit, dokter-dokter sudah siap untuk menangani. Itu yang pertama. Kemudian kesiapan bagaimana dari luar tidak masuk. Itu pemerintah kan sekarang sudah berulang-ulang menyampaikan ini ditutup, semuanya ditutup. Kemudian bagaimana mencari kontak dekat dengan penderita. Nah, itu harus terus disampaikan. Nah, kalau itu disampaikan, masyarakat akan menjadi tenang. Kenapa? Merasa terlindungi dengan langkah-langkah terukur yang sudah kita lakukan. Ketenangan itu yang kita harapkan tentunya betul. Saya mungkin akan nanti tanyakan kepada Pak Paron usaha jeda berikut ini terkait dengan upaya dari pihak pengusaha sendiri, dalam hari ini pengusaha Resto Amigos, terkait dengan penyebaran virus corona, apa yang harusnya dilakukan untuk langkah preventifnya untuk mencegah hal ini terulang kembali. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Pak Rons atau Pak Rons, kalau berbicara terkait dengan penanganan, ini tentunya belajar dari hal kemarin yang sudah terjadi di Resto Amigos begitu. Apa saja yang disiapkan agar memang ini tidak terulang kembali begitu? Ataukah memang ada penyediaan dari thermoscanner ataupun juga hal-hal lain terkait dengan keselamatan dari pengunjung Anda begitu? Well, sebetulnya soal tidak bisa terjadi lagi, ya tentu kita juga tidak harap orang yang punya corona datang ke outlet kami. Tentunya. Ya. Tetapi kalau umpamanya yang kita tindakan yang kita ambil sekarang adalah karyawan harus cuci tangan lebih sering. Kita rencananya beli scanner. Kita juga meja-meja kita sekarang kita pakai disinfektan semua. Kita membasmi outlet dengan foggingnya. Dan memang sudah dilakukan itu. Sebetulnya dari dulu kita bikin, tetapi ini sekarang waktu terjadi lebih intensif. Dan kita tutup selama waktu itu 2 hari untuk betul-betul semua karyawan disuruh bersih dan kita panggil perusahaan dari luar juga. Ya begitu. Untuk bisa membersihkan dan memastikan bahwasanya Resto Amigos kembali aman, kembali bisa melayani masyarakat begitu dan juga tamu-tamu ya.
Nah, harapan berarti kalau berbicara terkait dengan penanganan ini, apa yang mungkin Anda sarankan kepada pihak pemerintah sendiri atau dinas kesehatan ataupun pihak terkait untuk bisa memastikan bahwa restoran milik Anda ini aman begitu? Sebetulnya yang kita perlu sekarang adalah satu surat yang menjamin bahwa outlet kita aman. Itu yang sudah diomong dengan lisan. Tapi yang kita perlu adalah satu surat resmi, itu satu. Kedua, yang barusan ditunjuk bahwa Pak Presiden Jokowi kasih tunjuk bagaimana cuci tangannya, jangan dikasih salaman dengan tangan, yang sudah jadi satu adat dari Indonesia, sedang cium tangan, kasih pipinya. Itu sebetulnya kalau kita baca semua itu membahayakan untuk penyakit, the transfer of virus corona. Yep. Baik, itu upaya-upaya yang dilakukan dari sisi pelaku industri, salah satu yang mungkin kemarin juga ikut terdampak. Nah, kita akan lihat ini salah satu hal juga tentunya terkait dengan cara unik untuk bisa melindungi dari virus-virus corona yang sempat viral di media sosial. Apa saja kita lihat berikut ini. Nah, ini adalah beberapa foto yang kita tampilkan, termasuk juga ini yang menarik perhatian adalah seluruh plastik begitu yang melindungi diri. Nah, ini juga yang sempat dilakukan oleh masyarakat, saking khawatirnya ada beberapa hal yang dilakukan begitu. Dan ini sempat menjadi, apakah cara ini juga dibenarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia? Mungkin ada sedikit jokes juga yang memang sengaja diciptakan di tengah kondisi kepanikan yang sempat terjadi begitu. Nah, beberapa hal ini yang mungkin dilakukan masyarakat agar ada double masker begitu yang dipakai ya. Tidak hanya ini tapi juga galon tadi yang sempat digunakan. Sampai ada halnya kucing yang sempat dipakein masker juga. Ini kekhawatiran yang tentunya semakin merebah di masyarakat. Kita harapkan edukasi sangat penting, literasi masyarakat terhadap media sosial, menangani hoax ini juga sangat penting begitu. Betul. Benarkah ini membenarkan hal-hal yang terjadi yang viral di media sosial yang sempat tadi kita lihat? Ya, kita tidak tahu itu apakah dibuat untuk lucu-lucuan, Juk, atau apakah betul. Kalau itu betul, itu sebuah yang kalau bahasa kita lebay gitu. Terlalu berlebihan. Jadi karena yang sudah dicontohkan juga Pak Jokowi, cara penularan yang harus diketahui oleh masyarakat itu sebenarnya pada prinsipnya ada dua. Penularan yang droplet langsung, percikan karena bersin dan batuk orang yang sakit, itu tidak sampai 3 meter. Ya. Dari situ penularannya, itu yang pertama. Yang kedua, dari tangan kita yang terkontaminasi, ya, memegang benda apapun, meja, kursi, handle begitu, di tempat-tempat umum yang kebetulan terkontaminasi percikan itu, kemudian tangan kita menyentuh mulut, hidung atau mata. Jadi jalan itu masuknya virus. Ya. Oleh karena itu cukup ya kalau orang yang sakit batuk, pilek, bersin, dikasih supaya dia nggak nyemprot, ya, supaya nggak nyemprot. Yang kedua, jangan biasakan kita pegang-pegang wajah tangan kita, ya. Karena sebenarnya kalau bicara penyakit secara umum, apapun bisa jadi media, udara juga bisa jadi media. Tetapi untuk coronavirus ini udara tidak, ya. Jadi airborne penularan secara airborne tidak terjadi. Ya, ini untungnya. Kalau airborne terjadi, udara pun bisa menularkan. Nah, yang terjadi sekarang hanya droplet dan dari tangan yang pegang-pegang. Oleh karena itu memang yang dianjurkan orang yang sakit pakailah masker supaya tidak percikan itu tidak kemana-mana. Yang kedua, tangan kita selalu dibersihkan, ya, dan tidak gampang menyentuh
daerah-daerah mata, hidung, dan mulut. Itu tadi, Ya. edukasi yang diberikan. Sesederhana itu memang sesederhana itu. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, cukup sederhana sebetulnya Betul, untuk bisa menanggulangi virus corona ini. Betul. Tapi yang terpenting adalah tidak hanya virus corona yang menjadi ancaman, tapi virus hoax ini, Mbak Cassandra. Apa yang harusnya kita lakukan begitu sebagai netizen, warga net plus 62 yang katanya juga ini harusnya diedukasi terkait dengan literasi bermedia sosial begitu. Ya tentu saja kita harus menjadi warga negara Indonesia dan warga netizen yang lebih cerdas intelektual, artinya tadi lebih tahu, tadi kata Bapak kan kalau kita tidak pasti, kita tidak tahu, tidak ngerti, makin panik. Tapi yang menjadi permasalahan kan ada orang-orang yang tidak mau ngerti atau tidak mau tahu gitu ya. Nah yang kedua adalah tentu saja menjaga diri, cerdasnya bukan intelektual saja tetapi emosional. Artinya jangan emosional begitu dapat, tanya dulu sama dokter ini benar atau enggak. Jangan langsung main sebar. Ada kebiasaan itu juga ada gangguan impuls kontrol diri ya sehingga dia sebar-sebar itu berbahaya. Cross check dulu berarti ya. Harus cross check dulu. Nah, yang terakhir ya tentu sosial, bahwa cerdas sosial itu juga harus mengetahui apapun segala tindakannya itu pasti akan ada dampaknya buat orang lain dan tentu harus dipertimbangkan. Ya, baik. Itu yang memang disarankan. Memang tadi hal-hal yang viral di media sosial memang tidak disarankan seperti itu begitu ya. Mengedukasi itu sangat penting, termasuk juga cerdas bermedia sosial salah satunya. Kita masih akan berbincang malam hari ini terkait dengan waspada dan juga agar tidak menjadi kepanikan yang sangat luar biasa terkait dengan penyebaran virus corona. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kita masih berdiskusi terkait dengan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. Mungkin saya ke Pak Rons. Pak Rons atau Mr. Ron, harusnya pemerintah bersikap seperti apa terhadap melindungi beberapa industri makanan yang tentunya juga mungkin tidak hanya Amigos saya yakin yang ikut terdampak terhadap berita kemarin begitu, pemberitaan kemarin. Ya, kalau tidak hati-hati, tolong ini akan efek seluruh bisnis-bisnis, mall-mall seperti tamu yang datang seperti saya ceritakan, mereka bukan hanya datang ke Amigos tapi juga ke tempat lain. Bagaimana kalau sampai tidak ambil satu tindakan cepat, orang-orang akan takut ke mall. Mall juga banyak restoran, akan takut ke Amigos. Nah ini harus diluruskan. Kalau seperti Amigos yang kita pertama restoran yang paling yang dampaknya yang pertama di Indonesia, tentu nama Amigos sudah top of mind now. Now how do we fix the problem? Kita menerima bahwa selama 2 minggu ini ya the business goes down. Tapi sekarang how do we get it? We need help. Because that is the thing, like Menteri Pariwisata. Karena kalau lama-lama kalau orang ini nggak dibenerin, orang nggak ke Bali, orang nggak naik pesawat, all the industries akan suffer like Italy. Ya toh, the whole government closed down. Gimana kalau kita kan biasa beli sayur, beli daging, beli semua, kan kita tutup, otomatis karyawan kita nggak dapat gaji ya kan. Sekarang kita masih bayar, tapi kalau lama-lama nggak ada tamu, ya dampak yang kita ekonomi. And it can go, the ripple effect ini bisa, it doesn't take a long time. Kita 40 tahun bekerja untuk dapat nama, reputasi. Sekarang dengan 1-2 hari, wah nama kita, orang merasa bahwa Amigos yang sakit. Padahal bukan kita yang sakit. Orang yang datang sakit. Udah nggak ada orangnya sekarang. Gitu. Itu dari masukan dari sisi industri agar tidak terjadi salah satu kerugian yang diderita oleh pelaku industri saja, tapi juga ini juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Perekonomian global juga tentunya ikut terdampak. Berarti memang ada cara positif dari pemerintah untuk bisa menangani agar memang perekonomian kita bisa kembali pulih kembali, meskipun memang sedikit berdampak akibat virus corona. Ke Mbak Cassandra, kalau berbicara terkait dengan fenomena saat ini, masyarakat sudah mulai paniknya, sudah mulai berangsur berkurang begitu. Tapi apakah memang kalau dari sisi grafik begitu,
Sampai kapan ini masyarakat Indonesia kepastiannya agar tidak mulai terjadi panik buying lagi ataupun kepanikan yang sangat luar biasa? Hal-hal apa yang tentunya harus dilakukan oleh kita dan juga dari sisi pemerintah? Ya, sekali lagi yang paling penting tentu tadi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Jadi sosialisasi itu penting. Tentu saja penting sekali bagi tokoh-tokoh pejabat publik untuk menahan diri dari komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan yang berpotensi untuk membuat panik. Lalu kemudian yang kedua tentu ditingkatkanlah sosialisasi-sosialisasi yang bisa membuat masyarakat lebih tahu, lebih waspada juga, tetapi tetap dia tahu sehingga kewaspadaannya pun tidak dalam bentuk kepanikan. Lalu kemudian juga mungkin di sekolah, kalau di industri tadi juga sudah katakan, lalu kemudian di sekolah dari kepala sekolah, dari semua sivitas akademika juga ikut membantu, misalnya kayak yang saya dengar kemarin ada yang mulai mencoba, ayo kita yakinkan makan pagi, kemudian olahraga, kemudian supaya bisa meningkatkan, sekolah juga harus ikut membantu. Yang terakhir ya tentu saja dari keluarga Indonesia. Nah, keluarga Indonesia pun harus bersama-sama, terutama juga membatasi segala aktivitas di media sosial untuk hal-hal yang belum terbukti, tetapi justru kita meningkatkan upaya untuk memberitahu ya. Yang saya lihat tuh kemarin akhirnya semua platform media sosial mulai dipergunakan ya. Apakah tidak hanya 1, 2, 3, yang dokter-dokter juga ikutan untuk memberitahu atau mengajak masyarakat untuk menjadi lebih tenang dan bisa lebih menurun kecemasannya. Berawal dari individu kita masing-masing Betul. ke tingkat unit yang lebih terkecil ada keluarga untuk bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia tidak terjadi kepanikan namun juga meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus corona. Dari ini, dokter? Ya, jadi begini, saya hanya ingin meminta masyarakat untuk untuk berpikir rasional. Kenapa sih harus panik gitu? Saya mau kasih tahu supaya masyarakat tidak panik. Sebenarnya ada 3 kabar gembira supaya kita tidak panik. Apa nih? Yang pertama, virus ini virulensinya rendah. Fatalitasnya menyebabkan kematian itu rendah. Dibanding SARS dibandingkan yang gitu lain. ya? Sekarang ini masih di angka 3%. Oke. Artinya kalau kematian itu hanya 3%, yang 97% itu kemungkinan besar sembuh. Baik, selanjutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkena infeksi itu kebanyakan orang tua. Nah, lansia yang harus tetap waspada ya. Lansia itu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Oke. Dan gejala setelah terinfeksi itu tidak berat, ringan. Baik. Dengan angka kesembuhan yang tinggi. Ya. Yang terakhir, kasus kematian yang cuma 3% itu bukan karena murni disebabkan oleh virusnya. Tapi karena yang bersangkutan punya penyakit penyerta atau komorbiditas. Baik. Artinya dengan 3 kabar gembira itu tidak punya alasan gitu untuk kawan-kawan panik semua. Artinya secara waspada, bijaksana, cobalah untuk tidak tertular. Tetapi kalaupun tertular tidak usah panik. Mayoritas sembuh. Cukup menenangkan pesan dari Dr. Daeng. Terima kasih sudah hadir, Mbak Cassandra terima kasih, Pak Parun terima kasih sudah berdiskusi di malam hari ini agar tidak terjadi lagi kepanikan di tengah masyarakat Indonesia dan harus tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.